Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi informatika pagi ini yang akan Bapak sampaikan judulnya analisa data. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengenal data. Yang kedua, peserta didik dapat mengolah data dasar. Apa itu data? Data atau datum yang artinya fakta, ini keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian seperti analisis atau kesimpulan. Data ini disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Ini dapat berupa teks, gambar, grafik, angka, maupun suara. Data bersifat kualitatif, ini berupa penggambaran, kemudian ada kuantitatif, berupa angka atau numerik. Data dapat direkam atau diinput, disimpan, dan ditampilkan. Kemudian banyak peralatan sehari-hari yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya kamera. Kamera ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa gambar, ya. Kemudian ada CCTV, ini berupa data video, ya, hasil rekaman. Kemudian ada smartwatch, ini bisa digunakan untuk mengukur atau menghitung detak jantung, atau misalkan menghitung saat kita lakukan senam pagi, ya. Kemudian ada perangkat lunak, ini Microsoft Office, ya, seperti Microsoft Dokumen, PowerPoint, Access, dan Excel. Ini untuk menginputkan data, ya, berupa teks atau angka. Kemudian bentuk penyajian data ada teks, kemudian ada berupa gambar, kemudian ada tabel, kemudian ada berupa diagram, kemudian ada berupa suara atau video. Satuan ukuran data mulai dari terkecil ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ya. 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, dan 1 terabyte, dan 1 petabyte ini ekuivalennya untuk 1 kilobyte itu 1024 byte, 1 mega itu sekitar 1.048.576, dan 1 gigabyte sekitar 173.741.824 byte, ya. 1 terabyte ini 1,099.511.627.776 byte. Kemudian 1 petabyte itu ukurannya lebih atau paling besar, ya. 1,125.899.906.842.624 byte, ya. Itu untuk mencakup penyimpanan data. Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan berguna dari data tersebut. Proses analisis data menggunakan penalaran yang runtut, masuk akal, dan logis. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menginterpretasi, yaitu menemukan makna dalam data, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Proses menganalisis data mencakup mencari pola, kesamaan, perbedaan, kecenderungan, atau hubungan lainnya, serta memikirkan tentang makna dari pola-pola ini. Contoh analisis data, contohnya menggunakan data warna mata untuk menyimpulkan usia seseorang adalah tidak relevan karena warna mata tidak ada hubungannya dengan usia seseorang. Kemudian contoh dari kuantitas data yang tidak mencukupi adalah memprediksi hasil pemilu Indonesia yang penduduknya lebih dari 260 juta dengan memilih beberapa orang saja. Ini juga tidak valid, ya, datanya itu. Jadi harus menggunakan data benar real. Kalau misalkan data pemilih 260, ya kita harus mengambil datanya sebanyak 260, tidak memilih
hanya beberapa saja ya. Kemudian ada interpretasi data. Interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Prosesnya ialah dengan menganalisis, mempelajari hubungan antar data berdasarkan sudut pandang tertentu, dan menyimpulkan hubungan yang dipelajari. Mengapa perlu menganalisis data? Menganalisis dan menginterpretasi data diperlukan untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan. Kalian akan dapat mengambil kesimpulan dengan baik berdasarkan data. Misalnya untuk menentukan pakaian hangat atau dingin akan lebih akurat jika mempunyai data temperatur ruangan daripada hanya dengan perasaan. Atau contoh lainnya ketika kamu praktikum IPA tentang gerak pada pertemuan minggu lalu, kamu dapat mengetahui mengapa ketika jarak lintasan mobil diperpanjang atau semakin jauh, maka kecepatannya juga akan semakin berbeda ya. Itu contohnya. Nah, dari hasil data pengamatan, nanti kamu akan mengolah data. Ya, data ini dapat berupa informasi. Informasi itu biasanya berupa kesimpulan. Kemudian database ini bisa berupa data atau angka ya, dan solusi-solusi dari permasalahan dari hasil pengamatan kamu ya. Solusinya seperti apa? Ya, nanti kamu buat ya dari hasil data pengamatan. Kemudian di sini ada latihan soal, ada 5. Ini nanti kamu kerjakan di buku latihan informatika, kemudian nanti kamu kumpulkan di classroom. Sekian materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh melalui chat di kolom classroom ataupun WA. Terima kasih. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.